Oke, kita langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Hasan Siregar, NIM 18521028. Di sini saya akan menyampaikan terkait ujian akhir semester perancangan pabrik kimia 1. Oke, langsung lanjut saja menuju soalnya terlebih dahulu. Nah, ini ada merupakan soal nomor 1. Petunjuknya, soalnya asetaldehid dapat dibuat dari etanol pada suhu 540 derajat Celcius dan tekanan 2 atmosfer. Nah, reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Nah, ini reaksi pertamanya adalah CH3CH2OH ditambah setengah O2 menjadi CH3CHO plus H2O. Kemudian reaksi keduanya ada CH3CH2OH ditambah O2 menjadi CH3COOH plus H2O. Kemudian reaksi ketiganya CH3CH2OH plus 5/2O2 menjadi 2CO2 plus 2H2O. Nah, di sini jelaskan jika CO2, O2, dan N2 merupakan non-condensable gas, sedangkan bahan lainnya mudah larut dalam air. Nah, di sini di soal ini terdapat 4 poin pertanyaannya. Pertama, tentukanlah fase reaksi dan jenis reaktor yang sesuai. Nah, di PDF atau di kertas saya sudah menjawab jika fase reaksinya ini adalah gas-gas, bisa dilihat dari suhu reaksinya yang sangat tinggi, yaitu sampai 540 derajat Celcius. Kemudian jenis reaktornya fixed bed multitube reaktor. Untuk poin B, tentukan rangkaian peralatannya. Saya sudah mengerjakannya di PDF atau di kertas. Kemudian untuk C, buatlah diagram alir kuantitatifnya. Nah, ini saya juga sudah membuatnya di PDF atau kertas yang nanti akan dikumpulkan bersamaan dengan video ini. Sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya atau ke diagram alir prosesnya, saya akan di sini tuh kita bisa melihat dari reaksi pertama di mana kita banyak menggunakan oksigen. Nah, ini kenapa? Karena reaksi pembuatan asetaldehid ini merupakan reaksi oksidasi. Bisa dilihat dia dari reaksi pertama, kedua, ketiga selalu menggunakan oksigen. Nah, oke, lanjut saja saya akan menjelaskan terkait diagram alir prosesnya. Di sini bisa dilihat diagram alir proses pembuatan asetaldehid. Nah, dengan bahan bakunya yaitu etanol. Di sini ada beberapa alat yang bisa saya highlight. Nah, yang pertama ada tentu saja fixed bed reaktornya di sini. Kemudian di sini kita akan menggunakan absorber juga untuk memisahkan non-condensable gasnya dengan produk-produk utamanya yang kita inginkan. Kemudian akan menuju ke ada beberapa menara destilasi. Bisa dilihat di sini. Nah, ini ada 3 rangkaian menara destilasi. Kenapa? Karena nanti kita akan memisahkan beberapa produk seperti CH3CHO, kemudian ada C2H5OH yang ini setelah kita pisahkan kita bisa gunakan kembali sebagai feed. Kemudian ada juga tentu saja produk kita. Yang lainnya itu ini produk samping si CH3COOH. Oke, kita mulai dari feed atau feednya. Pertama, C2H5OH cair 30 derajat Celcius 1 atmosfer yang berada di storage tank akan
melewati kompresor, dan tekanannya akan naik dari 1 atmosfer menjadi 2 atmosfer. Nah, setelah tekanannya naik, kita akan melakukan preheat si C2H5OH-nya ini. Bisa dilihat di sini ada steam, ada embun, sudah sangat jelas sekali jika ini merupakan preheat atau heater gitu. Kemudian kita masukkan ke dalam separator. Nah, di separator ini nanti nanti akan dihasilkan 2 fase C2H5OH, yaitu yang gas atau uap dan yang cair. Nah, yang cair nanti akan menjadi hasil bawah, di mana kita akan merecycle-nya kembali masuk ke dalam heater dan akan dipanaskan lagi begitu selanjutnya. Kemudian, sedangkan fase atas akan masuk ke dalam furnace. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lengkap lagi, kita harus meninjau lagi apa saja yang masuk ke dalam furnace. Nah, di sini ada 2 komponen yang masuk ke dalam furnace, yaitu komponen udara dan separator, dan C2H5OH. Nah, sudah saya jelaskan, tadi kan sudah saya jelaskan C2H5OH. Sekarang saya akan menjelaskan yang udara. Nah, udara tentu saja komponen utamanya ada oksigen dan nitrogen dengan suhu 30 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Kemudian kita akan melewatkan terlebih dahulu udara tersebut melalui filter. Kenapa? Karena kita harus menghindarkan impurities-impurities seperti debu gitu sebelum masuk kompresor. Nah, setelah masuk kompresor, yang awalnya tekanan udaranya 1 atmosfer naik menjadi 2 atmosfer dan dimasukkan ke dalam furnace. Oke, sekarang kita melanjutkan yang furnace. Nah, furnace ini tentu saja seperti pada umumnya untuk memanaskannya kita perlu udara panas, dan juga fuel sebagai bahan bakarnya. Nah, si udara dan si C2H5OH yang berfase gas yang masuk ke dalam furnace tadi, ditingkatkan suhunya hingga naik menjadi 540 derajat Celcius. Sedangkan ini impurities-nya lagi kita keluarkan, impurities hasil pembakarannya tadi kita keluarkan melalui cerobong. Nah, ini kemudian kita masukkan lagi ke dalam fixed bed reaktor sebagai umpan. Ada apa saja sih umpan fixed bed reaktor ini? Pertama ada tentu saja ada C2H5OH, oksigen, nitrogen. Nah, ini kita masukkan ke dalam fixed bed reaktor dan di dalam fixed bed reaktor ini jenisnya multitube dan ada beberapa katalis, butiran-butiran katalis padat. Nah, nanti keluaran dari fixed bed reaktor ini ada C2H5OH, nitrogen dan oksigen, kemudian ada CH3CHO, CH3COOH, CO2, dan H2O. Nah, setelah itu masuk, diheat lagi ke dalam absorber. Gunanya apa absorber? Nah, ini gunanya untuk memisahkan atau mendapatkan senyawa-senyawa yang penting gitu. Nah, sedangkan oksigen, CO2 dan N2 ini yang non-condensable gas tadi itu kita buang dengan menggunakan absorber. Nah, jadi nanti O2, CO2 dan N2 nitrogen akan menjadi hasil keluaran atas dibuang dan kita mendapatkan hasil keluaran bawahnya ini C2H5OH, CH3CHO, H2O, CH3COOH masuk ke dalam rangkaian menara destilasi. Nah, di menara destilasi ini prinsip kerjanya yaitu memisahkan senyawa-senyawa berdasarkan titik didihnya. Jadi, yang lebih volatil akan menjadi hasil keluaran yang paling atas. Nah, di sini yang pertama kita akan memisahkan, bisa dilihat hasil atasnya yaitu CH3CHO. Ini kita indikasikan berarti sudah jelas jika dari 4 feed mineral destilasi pertama ini ada CH3CHO, C2H5OH, H2O, CH3COOH, dia merupakan yang paling ringan. Makanya kita letak di rangkaiannya di pertama. Nah, ini kita masuk nih 4 komponen ini dengan tekanan 1,7 atmosfer masuk dan keluaran atasnya CH3CHO.
Kemudian hasil bawahnya yang berfase cair turun, keluar, masuk lagi ke dalam menara destilasi 2. Nah, di menara destilasi 2 ini umpannya apa saja? Berarti ada C2H5OH, H2O, dan CH3COOH. Nah, fase keluaran atasnya tentu saja C2H5OH, karena dia merupakan umpan tadi kita, maka kita dapat merecycle-nya kembali menjadi umpan. Ini dia masuk lagi nih ke dalam heater gitu. Nah, kemudian turun fase hasil bawahnya ini ada H2O, CH3COOH masuk ke dalam menara destilasi 2. Nah, hasil atasnya yaitu H2O, sedangkan hasil bawahnya yaitu CH3COOH. Nah, dari hasil bawah ini nanti tentu saja H2O ini CH3COOH-nya dapat kita simpan, masuk kita pompa ke dalam storage. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.